2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Putri Bakti Prilia, NIM saya 1872050048 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, ekonomi pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal dari ekonomi pendidikan. 1. Jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Jawabannya di sini ada tujuan. Tujuan terbagi menjadi 5 bagian. 1. Memaksimalkan keuntungan yang masuk secara stabil tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan hanya diam di tempat saja. Yang kedua, di sini ada pengawasan. Manajemen keuangan tak hanya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana, tetapi juga mengontrolnya. Yang ketiga, di sini ada manajemen arus kas perusahaan. Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan klasik atau juga disebut dengan ilmu bisnis. 4. Mengurangi risiko adalah salah satu tujuan dari manajemen keuangan dari awal akan dilakukan perusahaan. Yang kelima, pengembalian dana pemegang saham. Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk kepentingan pembangunan. Di sini ada fungsinya juga, terbagi menjadi 5. 1. Perencanaan. Fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah perencanaan dengan manajemen keuangan yang dikelola dengan baik. Yang kedua ada pengontrolan. Fungsinya biasanya setelah fungsi ini dijalankan akan dilakukan evaluasi. Yang ketiga ada audit untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan disebut perusahaan berjalan sebagai mestinya tanpa ada penyimpanan. Anggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berhubungan dengan alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Yang kelima adalah laporan. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Soal nomor 2 itu, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi? Begitu pula sebaliknya, jelaskan. Menurut saya, karena tidak bisa dilihat dari segi pembindangan, sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi. Soal nomor 3, menurut saudara, apakah saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidik dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidik tersebut? Jelaskan. Faktor-faktor itu terbagi menjadi 5. 1. Faktor kekeluargaan adalah mendasarkan pertama bagi seseorang anak di mana dia akan belajar apapun dari kedua orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua itu faktor sekolah. Sekolah juga menjadi salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi pendidik karena di situ siswa akan menuntut ilmu dan belajar hal-hal lainnya. Yang ketiga ini ada faktor lingkungan, di mana anak atau siswa ditinggalkan. Yang keempat, faktor fisiologis adalah kondisi jasmani dari siswa, apakah sehat atau menderita suatu penyakit atau cacat tertentu. Yang kelima sini ada faktor fisiologi. Seseorang yang juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Keempat, menurut saudara, apa saja manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Manfaat lingkungan, iklim, dan peningkatan angka bencana alam dapat menyebabkan sebanyaknya 122 juta orang jatuh miskin. Yang kedua sini mengurangi kekerasan berbasis gender. Di banyaknya daerah, kekerasan berbasis gender berdampak negatif pada hak anak perempuan atau pendidikan. Yang ketiga di sini ada mengurangi pemikiran pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan perhatian besar dari banyak negara berkembang. Soal nomor 5, menurut saudara, pendidik yang efisien itu seperti apa? Jelaskan.
adalah cara belajar yang meningkatkan usaha tetapi mendapatkan hal yang maksimal yang diminimalkan di sini juga berupa waktu, tempat, saran, dan prasarana belajar dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.